living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. Halo guys, welcome to my channel. Hari ini aku bakal bahas tentang metabolisme istirahat. Lagi-lagi tentang bermalas-malesan tapi bisa bikin kurus. So, buat yang penasaran, lanjutin nonton video aku ya. Jadi, metabolisme istirahat atau resting metabolic rate adalah kumpulan dari energi-energi yang terus bekerja atau terbakar ketika jaringan dan organ kita tetap bekerja meskipun kitanya secara fisik itu lagi istirahat. Mau lagi males-malesan, mau lagi tidur, mau lagi ngapa-ngapain, main handphone, bengong-bengong, mikirin pacar gitu ya. Nah, di saat itu tetap badan kita itu melakukan pembakaran sehingga meskipun kamu lagi nggak ngapa-ngapain, nggak bergerak sama sekali, kamu tetap bisa membakar kalori kamu sehingga berat badan kamu juga bisa turun. Terus gimana sih caranya supaya metabolisme istirahat ini bisa maksimal sehingga kita semakin banyak bermalas-malasan tapi badannya juga akan semakin kurus karena terjadi pembakaran. So ini dia, aku akan sharing gimana caranya memaksimalkan metabolisme istirahat. Yang pertama adalah olahraga dengan weightlifting atau mengangkat beban. Jadi kan kalau olahraga itu ada beda-beda ya tipenya. Ada yang kardiovaskular itu yang kayak kamu lari, kamu naik sepeda gitu, yang mengangkat atau meningkatkan detak jantung gitu ya. Sedangkan ada juga yang tipikal mengangkat beban kayak misalnya deadlift atau chest press gitu. Nah itu adalah yang mengangkat berat sehingga meningkatkan massa otot tubuh. Nah ternyata olahraga weightlifting ini berbeda dengan kardiovaskular. Nanti sih ini aku akan bahas lagi di video yang lain gitu ya. Tapi intinya dengan kamu olahraga angkat beban, misalnya kamu olahraganya tuh setengah jam gitu ya, tapi ternyata badan kamu akan terus melakukan pembakaran berikutnya bahkan mungkin sampai malam. Kenapa bisa begitu? Karena weightlifting ini kan fokusnya untuk meningkatkan massa otot gitu ya. Jadi ketika kamu olahraga 30 menit gitu, itu kan otot kamu dipaksa untuk kerja sangat berat sampai meskipun kamu udah nggak angkat bebannya itu gitu ya, ototnya tuh masih terjadi kontraksi gitu. Jadi dia masih melakukan pembakaran gitu ya. Dan di saat itu juga metabolisme kita itu terpancing untuk terus mengeluarkan energi, sehingga makanya semakin berat kamu angkat bebannya meskipun pendek waktunya, pembakarannya juga akan semakin panjang dan semakin lama. Bahkan kalau misalnya kamu defisit kalori di hari itu, berarti kan kamu juga akan terbakar tuh saat terjadinya pembentukan massa otot. Nah di saat itulah justru fat kamu akan turun, otot kamu akan naik, dan akhirnya badan kamu juga akan lebih kurus. Yang kedua adalah konsumsi kafein. Jadi tentang kafein ini aku udah pernah sharing juga tentang ini dia, aku ada cerita tentang kopi bagaimana bisa membantu aku menurunkan berat badan. Disitulah letak bagaimana metabolisme istirahat itu bisa optimal dengan menggunakan kafein. Kalian nonton aja video aku yang itu ya, karena aku nggak akan jelasin lagi di sini. Tapi intinya sama, sistem kerjanya kayak weightlifting gitu ya. Jadi kamu kebayang ya kalau weightlifting kamu bantu dengan kopi gitu ya, itu akan menjadi sebuah kolaborasi yang wow banget. Dan itu dia cara aku ketika aku lagi diet sampai bisa turun 30 kg. Mengkonsumsi vitamin B bisa dari sumber makanan asli ataupun dari suplemen. Jadi vitamin B ini memiliki fungsi untuk memaksimalkan makanan yang kita makan itu berubah menjadi energi. Jadi semakin dia maksimal berubah menjadi energi, maka metabolisme kita saat istirahat juga akan semakin baik. Terus sumber makanan vitamin B ini dari mana sih? Yaitu dari seafood, dari ikan-ikanan, dari daging, telur, pokoknya ya hubungannya sama protein. Makanya kenapa balik lagi, kalau kalian nonton video-video aku sebelumnya tentang diet, pasti hubungannya adalah makanan itu nomor satu adalah protein ketika kamu lagi diet. Ternyata vitamin B di dalam protein ini juga penting banget untuk meningkatkan metabolisme istirahat kamu. 4 adalah konsumsi vitamin C. Vitamin C ini ya udah terkenal lah ya, banyak banget dari buah-buahan, dari jeruk, dari lemon, dari apapun yang terang-terang warna buahnya gitu ya. Tapi juga bisa dibantu dengan suplemen. Jadi vitamin C ini adalah antioksidan yang kuat dan dia ternyata bertugas untuk meningkatkan metabolisme dan menjalankan metabolisme di dalam tubuh kita gitu. Jadi
Ternyata vitamin C ini punya peranan penting untuk metabolisme tubuh kita. Makanya kenapa orang sering bilang vitamin C itu untuk supaya kamu tuh imun sistemnya naik gitu ya, kamu gak gampang sakit. Nah ternyata disitulah letak fungsinya gitu. Jadi badan kita itu kalau konsumsi vitamin C, metabolismenya akan meningkat, termasuk juga metabolisme istirahatnya. Yang kelima adalah jangan kurang tidur. Topik ini juga pernah aku bahas satu video khusus tentang bagaimana tidur bisa bikin kurus. Nah, di sana juga aku ngomongin tentang metabolisme istirahat. Jadi, kalau kamu sampai kurang tidur, nanti badan kamu itu pembakaran glukosanya atau perubahan glukosanya akan terhambat. Dan kamu tahu dong kalau glukosa itu tertumpuk di tubuh kita, lama-kelamaan dia akan disimpan menjadi lemak. Yang akhirnya badan kita malahan jadi gendut, padahal kita makannya nggak selebay itu, tapi tetap aja jadi gendut karena terjadi penumpukan lemak dan glukosanya. Oleh karena itu, tidur itu penting banget karena selain buat kita nge-refresh otak kita dan tubuh kita jadi semakin segar kalau tidur, ternyata ini juga bisa memaksimalkan metabolisme istirahat kamu. Jadi pastikan kamu kalau hari-hari mau secapek apapun, mau sepadat apapun aktivitasnya, kalian harus tetap menyisakan waktu 7-8 jam untuk tidur. Dan tidurnya juga harus berkualitas. So itu dia 5 tips aku untuk memaksimalkan metabolisme istirahat. Ini tips-tips yang cocok banget dilakuin oleh teman-teman yang mungkin gak punya banyak waktu untuk olahraga dan males banget diet gitu ya. Tapi kamu harus mengerti bahwa ternyata ada metabolisme istirahat juga yang bisa membantu kamu untuk turunin berat badan. Buat teman-teman yang lagi diet, semoga tips dari aku membantu kalian, mempercepat kalian untuk cepat kurus dan dapat berat badan yang ideal. Kalau kalian suka dengan isi konten aku, jangan lupa untuk selalu support aku dengan subscribe, like, comment, and share, okay? Thank you and bye-bye! Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror.